Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat dan masih semangat belajar walau masih dari rumah ya. Ya, kali ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan garis singgung pada kurva. Sebelum kita memasuki materinya, semoga kalian masih mengingat materi tentang persamaan garis. Untuk mencari persamaan garis melalui sebuah titik atau garis sejajar atau garis yang saling tegak lurus. Karena itu nanti kita gunakan rumus-rumus yang sudah kalian pelajari di persamaan garis lurus ya. Nah, ini lihat. Di sini terdapat diagram Cartesius X dan Y ya. Dan di sana terdapat satu buah kurva yaitu dengan persamaan Y sama dengan Fx ya. Serta sebuah garis lurus yang menyinggung kurva tersebut. Itu yang biasa disebut dengan garis singgung. Dan garis singgung ini melalui sebuah titik. Titik itu berada tepat di antara garis singgung dan kurva Y sama dengan Fx. Nah, misal ini ya titiknya. Nah, ini. Oke. Nah, untuk mencari persamaan garis yang melalui titik tersebut, ya, melalui titik Px1, Y1, nah kalian bisa menentukannya dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1. Nah, ini merupakan rumus persamaan garis lurus ya. Tetapi dengan gradien, nah pertama kalian harus mencari gradiennya dulu. Gradiennya itu adalah M sama dengan turunan dari fungsi X1. Nah, jadi X1-nya ini merupakan titik yang tadi ya. Nah, titik ini nih X1, sedangkan turunan Fx ini adalah turunan dari persamaan kurva tersebut. Nah, ini. Nah, di sini garis yang melalui titik Px1, Y1 dan tegak lurus terhadap garis singgung kurva di titik itu disebut garis normal ya. Nah, garis normal ini juga merupakan garis yang tegak lurus terhadap kurva juga. Di mana itu? Nah, ini. Lihat, ini garis normal. Di sini garis tegak lurus terhadap garis singgung serta dia tegak lurus terhadap kurva. Ya. Bagaimana cara mencari persamaan garis normal? Hampir sama, hanya saja berbeda di rumus. Nah, rumus yang tengahnya ini yang berbeda. Jika kita mencari persamaan garis yang melalui titik dan menyinggung sebuah kurva, itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1 ya. Nah, sedangkan jika mencari persamaan garis normal di titik P X1 Y1 dan menyinggung kurva Y ya. Bukan menyinggung, dan berada di kurva Y atau tegak lurus terhadap kurva Y itu ditentukan dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan min 1 per M dikalikan X min X1. Nah, jadi perbedaan rumus ini adalah kalau yang atas ini untuk persamaan garis yang melalui sebuah titik ya. Terus kalau yang rumus di bawah ini untuk mencari garis persamaan garis normal yang berada di sebuah titik dan pada kurva. Oke. Nah, selanjutnya dua garis sejajar. Apa itu dua garis sejajar? Nah, namanya sejajar itu berarti dia posisinya sama, menghadap ke arah yang sama ya.
posisinya sama, nah, ya. Itu yang disebut sejajar ya. Nah, misal di sini nih, lihat, perhatikan pada gambar di sini terdapat dua buah garis, yaitu diberi nama garis G dan garis H ya. Nah, ini kedua garis ini disebut sejajar. Kenapa? Ya lihat, karena dia berada di posisi yang sama ya, sama-sama miring atau diagonal ya. Jika misalkan garisnya seperti ini, nah yang satu misal horizontal, yang satunya diagonal. Nah, ini tidak disebut sejajar ya. Ini bukan sejajar. Nah, sejajar itu bisa kedua-duanya vertikal ya, atau bisa kedua-duanya horizontal. Nah, ini harus lurus ya. Jadi itu yang disebut sejajar. Nah, dua buah garis ini sejajar, maka dia akan memiliki gradien garis yang sama. Jadi gradien garis G dengan gradien garis A itu nilainya sama. Nah, oleh karena itu di sini disebut MG. MG ini maksudnya gradien garis G ya. Nah, misal di sini MG itu sama dengan M1. Nah, kalau MH ini sama dengan M2. Ya, ini nilainya. Maka nilainya ini harus sama. MG dengan MH itu harus sama nilainya. Oleh karena itu disebut garis G sejajar dengan garis H jika M1 sama dengan M2. Atau nilai dari gradien garis G dengan gradien garis H itu harus sama. Nah, ini dua garis dikatakan sejujur. Dua garis dikatakan tegak lurus jika garis tersebut yang satunya horizontal dan yang satunya vertikal dan dia membentuk sudut apa nih? Nah, ini nih sudutnya nih, membentuk sudut sebesar 90 derajat ya, atau sudut siku-siku. Nah, itu yang disebut tegak lurus. Nah, kalau misalkan kayak gini tegak lurus enggak? Gini. Nah, ini tegak lurus ya. Jika di sini sudutnya 90 derajat atau siku-siku. Tapi kalau kayak gini, nah ini bukan. Ini tidak tegak lurus. Nah, itu. Jadi yang disebut tegak lurus itu jadi membentuk sebuah sudut sebesar 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, berapakah gradien garisnya? Apakah sama seperti yang garis sejajar? Berbeda ya. Untuk gradien garis dua garis yang tegak lurus, itu dia memiliki gradien garis sama dengan min 1. Jika, nah ini nih ya, jika gradien garis G dikalikan dengan gradien garis H, itu hasilnya harus min 1. Nah, seperti itu ya. Jadi garis G tegak lurus dengan garis A jika M1 kali M2 itu hasilnya min 1. Gitu ya. Kalau tadi dua garis sejajar memiliki gradien yang sama. Nah, kalau yang ini dua garis tegak lurus memiliki perkalian gradien yang hasilnya min 1, yaitu perkalian gradien garis 1 dengan garis 2 atau garis A dengan garis G ya. Itu hasilnya sama dengan min 1. Nah, seperti itu ya. Ya, untuk lebih memahami materinya, mari kita bahas soal atau contoh soal ya. Ini yang pertama, misal nih diketahui persamaan kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 4X. Nah, itu persamaan garis singgung pada kurva di titik yang berabsis 4 adalah, nah ini pertanyaannya, ini persamaan garis singgungnya ya, bukan garis normal tapi garis singgung. Nah, berarti pakai rumus Y dikurang Y1 sama dengan M
dalam kurung X dikurang X 1. Kita lihat di sini dia bukan tidak ya. Di sini melalui titiknya itu yang berada di absis 4. Nah, ini nih. Absis 4. Absis itu dia berarti kepemilikan dari sumbu X ya. Oke, berarti di sini X-nya itu sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 4, berarti Y-nya berapa nih? Berarti ini Y-nya sama dengan 0. Karena hanya diketahui absisnya. Maka titik Y itu sama dengan 0 ya. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kan tadi persamaan kurvanya itu adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X. Nah, sedangkan dia melalui titik yang berada di absis 4. Nah, berarti ini X1-nya sama dengan 4. Nah, yang tadi ya. Nah, jadi titik singgungnya berapa? Nah, di sini kan titik singgungnya tadi X-nya 4. Ya. Sedangkan Y1-nya nggak tahu. Nah, tadi Bapak mengasumsikan Y1-nya pasti 0. Kenapa? Karena dia hanya melalui absis hanya melalui titik di absis 4 atau di X sama dengan 4. Maka Bapak asumsikan nilai Y-nya itu pasti 0. Nah, untuk membuktikannya, nah ini titik singgung itu kan adanya di X1 dengan Y1 ya. Sementara X1 nilainya 4. Kita cari Y1-nya apakah 0? Nah, maka didapatkan Y1 sama dengan, nah ini kita masukkan ke rumus yang ada di kurva tadi ya. Persamaan kurva tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X. Maka didapat 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 4. Nah, 4 pangkat 2 ini 16. Nah, ini dikurangi 16. Hasilnya 0. Nah, berarti benar ya. Nilai Y1-nya itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, sehingga didapatkan titik singgungnya itu berada di titik 4,0 ya. Ini kehalangan. Nah, jadi berada di titik 4,0, oke? Nah, angka selanjutnya apa? Titiknya sudah ada. Ya, kan rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1 ya. Titik Y1 dan X1-nya sudah ada nih. 4 dengan 0 ya. X1-nya 4, Y1-nya 0. Berarti yang kita cari sekarang adalah, nah ini, gradien garisnya atau M-nya. Bagaimana cara mencari gradien garis? Nah, tadi ya, rumusnya gradien garis itu adalah M sama dengan F turunan dari M sama dengan turunan dari fungsi F X-nya sama dengan X1 ya. Nah, jadi diturunkan dulu fungsi F-nya terhadap X. Nah, nanti X-nya diganti dengan X1. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini nih. Ini kan tadi fungsinya itu Y sama dengan X2 dikurang 4X ya. Nah, maka turunannya itu didapatkan 2X min 4. 2X ini didapatkan dari turunan X pangkat 2. Sedangkan min 4 didapat dari turunan min 4X ya. Jangan sampai lupa yang ada di sifat-sifat turunan. Nah, itu kalian harus ingatnya ya. Nah, maka untuk mencari gradien garis singgung di titik 4,0 adalah, nah, ini rumus gradien garisnya M sama dengan F aksen X1 ya. Maka di sini kan
M ini gradien sama dengan turunan dari fungsi dengan nilai X1 sama dengan 4. Nah, maka M sama dengan 2 dikalikan dengan 4. Nah, dari sini ya. Dari rumus ini X-nya kita ganti dengan angka 4, yaitu 2 kali 4 dikurang 4 sama dengan 4. Ini 8 dikurang 4 sama dengan 4. Oke. Itu ya. Nah, sekarang M-nya sudah ada, Y1 sudah ada, X1 juga sudah ada. Langkah selanjutnya apa ya? Langsung kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, jadi persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Tinggal kita masukkan yang sudah ditemukan angka-angkanya. Ya. Nah, ini jadi Y ini kan tidak dicari ya. Jadi tulis lagi Y1-nya sama dengan 0 dari sini. Nah, ya. Sama dengan M-nya 4, didapatkan 4. Nah, ini X juga ditulis ulang karena tidak dicari. Nah, dikurang X1-nya yaitu 4. Nah, jadi Y dikurang 0, Y. Nah, ya, Y dikurang 0, Y. 4 dikali X jadi 4X, dan 4 dikali min 4 jadi min 16. Jadi di sini sebenarnya sampai sini juga sudah diperbolehkan ya. Sudah benar. Tapi tadi kita lihat dalam petunjuk yang ada di soal ada pilihan gandanya ya. Pilihan gandanya berupa semua persamaan ini berada di sebelah kiri sama dengan. Ya, jadi ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Ya. Didapat yaitu 4X dikurang Y dikurang 16 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Pengen tahu cara memindahkan ruasnya? Nah, ini di sini ya. Jadi seperti ini untuk memindahkan semua persamaan atau variabel dan angka ke arah sebelah kiri sama dengan. Nah, lihat di sini. Yang pindah itu adalah yang sebelah sini kan. Sebelah sini pindah ke arah kiri ya, ke arah kiri. Nah, oleh karena itu berarti di sini didapatkan 4X pindah menjadi negatif 4X. Kenapa jadi negatif? Ya, karena dia pindah ruas. Yang tadinya positif berubah jadi negatif. Nah, terus yang kedua ini min 16 ya. Pindah menjadi positif. Nah, tadi kan kalau positif jadi negatif, nah kebalikannya negatif jadi positif. Positif 16. Nah, ini yang ada di sebelah kiri tidak perlu diganti tandanya. Kalau di sini negatif, tulis lagi negatif. Tapi kalau di sini positif nih, ini kan positif ya, tidak ada tanda minus. Berarti ini kita tulis positif Y. Nah, sama dengan berapa? Karena ini semua sudah pindah, berarti sisa yang nggak ada. Berarti nggak ada itu adalah 0. Itu ya. Nah, di soal atau di pilihan gandanya itu ABCD-nya X-nya itu bernilai, semuanya bernilai positif ya, X-nya. Berarti kalau kayak gitu ini kita kalikan dengan min kali dengan min 1 biar dia positif. Nah, jadi min 4X kali min 1 jadi positif 4X, 4X saja ya. Nah, oh iya, ini juga yang Y-nya kita sesuaikan dengan yang ada di pilihan ya, karena ada di tengah dia ya. Jadi ini Y dikalikan dengan min 1 jadi min Y. 16 dikalikan dengan min 1 jadi min 16 sama dengan 0. 0 dikalikan min 1 ya 0. Seperti itu ya. Nah, ini yang contoh yang kedua. Persamaan garis singgung grafik Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 3. Nah, ini kata kuncinya ada kata-kata
sejajar. Berarti kalau sejajar dia memiliki gradien yang sama. Jadi ini M G ya, ini sama dengan M H, atau garis M1 sama dengan M2. Nah, ini sesuai penamaan saja ya. Jika dinamakan dengan huruf bisa dengan G dan H, atau kalau dengan angka 1 dengan 2 ya. Nah, ini pembahasannya. Nah, misal ini dimisalkan garis yang sejajarnya itu ya, yaitu dengan garis G ya, dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 3. Nah, di sini lihat, ingat persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C ya, dimana M itu merupakan gradiennya. Nah, di sini kan tadi dalam soal dia sejajar dengan sebuah garis, yaitu misalkan garis G dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 3. Nah, di sini berarti nilai 2 ini merupakan adalah gradiennya. Nah, ini gradien garis. Gradien ya. Nah, ini merupakan gradien garisnya ya. Jadi didapatkan MG itu gradien garis G sama dengan 2. Nah, yang kedua itu merupakan garis H ya. Garis H ini dengan persamaan yaitu Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X plus 3 ya. Nah, dia ini bisa kita turunkan. Nah, didapatkan Y aksen sama dengan 2X min 4. Seperti itu ya. Nah, berarti kita di sini sudah memiliki syarat bahwa kalau sejajar itu, nah ini sejajar ya, memiliki gradien MG dan MH itu gradiennya adalah sama nilainya. Nah, kesimpulannya berarti gradien garis yang sejajar dengan garis H, nah ini ya, G sejajar dengan garis H, maka gradiennya sama, yaitu sama-sama 2. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Nah, karena gradien garisnya sudah diketahui, maka kita tinggal mencari titik singgungnya. Nah, bagaimana untuk mencari titik singgung? Ya, kita menggunakan rumus ini nih untuk mencari titik singgung ya, yaitu MH sama dengan 2X min 2. Atau kan di sini kan MH-nya itu sama dengan 2 ya. Sedangkan MH ini rumusnya adalah 2X min 4. Nah, di sini ya. Nah, jadi ini bukan MH, ini MH ya. MH. Nah, jadi ini MH sama dengan 2 dari sini ya. MH itu rumusnya 2X min 4. Dia itu turunan dari garis H ya. Nah, jadi didapatkan 2X min 4 sama dengan 2 dari sini nih. Oke? Iya. Nah, setelah itu berarti di sini kita akan menentukan variabel X ya, atau titik X-nya. Nah, di sini didapatkan 2X sama dengan 2 tambah 4. Nah, positif 4 ini dari pindah ruasnya negatif 4 ya. Nah, didapatkan 2X sama dengan 6. Jadi nilai X-nya sama dengan 3, yaitu 6 dibagi dengan 2 nih. Hasilnya 3. Nah, ini kita beri nama X1, itu sama dengan 3 ya. Nah, sekarang yang belum diketahui adalah Y1. Nah, kita cari
Y1-nya dengan menggunakan persamaan yang mana? Ya, yang mana? Nah, yang ini ya. Dengan menggunakan persamaan Y sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 3. Nah, maka salah. Oh iya, selanjutnya di sini. Nah, kan tadi kan X1-nya sama dengan 3. Nah, dia ini disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, yang tadi yang saya bilang ya. Nah, jadi diperoleh, nah ini Y1 sama dengan X-nya kita ganti dengan angka 3, jadi 3 pangkat 2 dikurang 4 dikalikan dengan 3 ditambah 3. Nah, ini didapat sama dengan 9 dikurang 12 ditambah 3. Hasilnya 0 ya. Jadi 9 dikurang 12 itu kan min 3. Nah, ini min negatif 3. Berarti ditambah 3, 0, habis. Jadi kita sudah mendapatkan titik singgungnya, yaitu 3,0 ya. Nah, langkah selanjutnya apa ya? Sudah, berarti kita mencari persamaan garis singgungnya dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan MH. Nah, jadi pakai MH ya, yaitu gradien garis H. Nah, sama aja sih, garis H dengan garis G kan sama-sama 2 karena sejajar. Dikalikan X dikurang X1. Nah, didapat Y dikurang 0 sama dengan 2 dikalikan X dikurang 3. Jadi Y sama dengan 2X min 6. Oke. Nah, permintaan soalnya tadi harus berupa semuanya ada di sebelah ruas kiri ya. Berarti ini yang sebelah sini kita pindahkan lagi sama seperti contoh 1. Nah, ada di sebelah sini. Nah, didapat seperti apa dapatnya? Jadi Y min 2X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini Y nya kan tidak pindah, jadi dia tidak berubah Y. Sedangkan min 2X nya didapat dari 2X yang ada di sebelah kanan ya. Tadinya sebelah kanan pindah jadi min 2X. Nah, begitu juga dengan negatif 6 yang pindah jadi positif 6 sama dengan 0. Loh, kok ini berbeda penulisannya? Yang tadi di contoh sebelumnya X dulu baru Y. Oh, itu tidak masalah ya. Jadi ini kita sesuai. Nah, ini nih. Untuk soal pilihan ganda, hasil akhirnya harus disesuaikan dengan pilihannya. Nah, dengan cara memindahkan ruas kanan ke ruas kiri atau sebaliknya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh ketiga. Ini tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 3 di titik min 1,2. Nah, penyelesaiannya berarti di sini kurvanya itu Y sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 3 ya. Ya, tadi persamaan kurvanya itu adalah Y sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 3. Nah, dan melalui sebuah titik, yaitu di titik min 1,2. Nah, berarti di sini titiknya sudah ada ya. Yang belum ada adalah gradien garisnya ya. Nah, untuk mencari gradien garis berarti kita harus menentukan turunan persamaan kurvanya ya, yang itu Y sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 3. Nah, ini. Jadi di sini Y sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 3. Turunannya adalah Y aksen sama dengan 2X min 2 ya. X pangkat 2 turunannya menjadi 2X min 2X turunannya menjadi min 2. Plus 3 turunannya 0. Jadi tidak perlu ditulis. Nah, dari sini didapatkan gradien garisnya, yaitu berapa? Nah, gradien garisnya itu rumusnya apa tadi? M sama dengan
turunan dari fungsi f atau f aksen x1 ya. Nah, di sini kan x1-nya itu adalah berapa nilainya? Min 1. Nah, ini x1-nya. Berarti di sini jadinya untuk x kita ganti dengan nilai min 1. Didapat 2 dikalikan dengan min 1 dikurangi 2 ya. Sama dengan hasilnya min 4. Nah, itu berarti gradien garisnya ya. Nah, jadi diperoleh persamaan garis singgungnya adalah y min y1 sama dengan m dikalikan x min x1. Nah, berarti didapat y min 2. Nah, di sini kan y1-nya itu nilai 2 ya. Jadi di sini 2, y min 2 sama dengan m-nya itu min 4. Nah, dikalikan dengan x min 1. Nah, karena di sini kan min nih. Dia kenapa minnya double? Di rumusnya kan pertama ada pengurangan nih. Sedangkan nilai x1-nya juga negatif. Jadi negatifnya double ya. Jangan hanya ditulis satu saja. Kebanyakan juga salah nih. Nulisnya cuma 1. Ya, jangan sampai keliru. Nah, jadi didapatkan y dikurang 2 sama dengan min 4 dikalikan x plus 1. Nah, min kali min jadi plus ya. Nah, didapat y min 2 sama dengan min 4 kali x min 4x min 4 dikali plus 1 jadi min 4. Hasilnya y sama dengan min 4x min 4 plus 2. Nah, plus 2 dari mana? Dari min 2 pindah ruas ke sebelah kanan ya, ke sebelah kanan. Jadi tadinya negatif berubah jadi positif. Ya. Terus didapat y sama dengan min 4x min 2. Nah, sampai sini juga sebenarnya sudah boleh ya. Karena di sini tidak ada ketentuan atau tidak ada pilihannya, sampai sini juga boleh. Kalau mau seperti tadi contoh 1 2 semuanya ada sebelah kiri juga boleh. Jadi ini pindahkan ke sebelah kiri. Jadi plus 4x ya, atau plusnya nggak perlu ditulis. Jadi 4x saja. Ya, ini sudah ada sebelah kiri. Di sininya positif. Jadi di sini positif y. Nah, ini dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi positif 2 sama dengan 0. Nah, sampai sini juga boleh. Ya, seperti itu ya. Semoga kalian mengerti ya. Jika masih kurang paham, kurang jelas, bisa diputar sampai ratusan kali ini video ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa mengasah kemampuan kalian dengan cara mengerjakan kedua contoh berikut ini. Oke, kalau masih ada yang belum dipahami juga, boleh langsung ditanyakan ke gurunya. Oke, paham ya? Ya, cukup sekian sampai di sini. Semoga kalian mudah memahami materinya. Apabila ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.